Karena liurnya anjing najis, mulutnya anjing najis, maka tentunya seluruh badan anjing najis. Karena kita tahu anjing kalau gatel atau apa selalu menjilati tubuh-tubuhnya. Karena tubuh-tubuhnya dijilat oleh lidahnya anjing yang ini najis, maka otomatis seluruh tubuhnya juga najis. Ini pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Jadi menurut Imam Malik, anjing itu tidak najis. Makanya umat Islam yang bermadhab Imam Malik, mereka biasa memelihara anjing, kemudian gendong anjing. Menurut kalian, anjing najis apa boten? Kalau memang itu najis, pasti langsung dikasih tahu oleh Rasulullah. Gak mungkin nunda-nunda penjelasan tentang kenajisan sesuatu yang sudah kena mulut atau liurnya anjing. Paham ya? Ini fadalla ala adami najasati lu'abil kalbi. Fadalla. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah memulai bahasan tentang bagaimana hukum seorang muslim memiliki atau memelihara anjing. Kita kemarin sampai pada bahasan bahwasanya di zaman Nabi itu, jadi karena ada hadis Nabi bahwasanya malaikat tidak akan masuk ke satu tempat atau rumah yang ada anjingnya. Lantas sahabat Abdullah bin Umar itu menyatakan di zaman Nabi itu banyak anjing lalu lalang di masjid, karena masjidnya nggak seperti sekarang, cuman dibatasin dengan pelepah-pelepah kurma lalu lalang, dan anjing biasa itu kencing di tepian-tepian itu. Pasir dulu, nggak seperti sekarang. Kalau mamanya pakai teh atau semen-semen begini, pasti airnya tidak meresap, kencingnya tidak meresap. Di zaman Nabi itu banyak anjing yang lalu lalang. Tapi siapa yang mau mengatakan kalau tidak ada malaikat yang masuk di masjidnya Nabi Muhammad? Paham? Itu bahasan kita terakhir. Masjid Nabi tentu penuh dengan malaikat. Bahasan yang lain, waqala, dan Sayyidina Abdullah bin Umar juga mengatakan, lamma sa'ala Umar radhiyallahu an, lamma ketika sa'ala bertanya, Umar, siapa sahabat Umar radhiyallahu an, bertanya anil hiyadi, tentang hiyad itu adalah jamak dari lafaz yang mufradnya itu haudun atau telaga. Anil hiyadi, dari telaga-telaga. Telaga itu seperti umpamanya di padang pasir ada satu seperti danau kecil itu loh. Di hamparan padang pasir yang luas, tahu-tahu ada sumber mata air yang airnya cuma di lingkup itu saja. Ini haud. Katanya Sayyidina Abdullah bin Umar, dia pernah bilang bahwasanya Umar, ini bapaknya, pernah bertanya tentang telaga-telaga allati baina Makkah wal Madinati, yang ada di antara Mekah dan Madinah. Perjalanan dari Mekah ke Madinah itu banyak terdapat telaga-telaga. Taridu, datang atau mendatangi, ha pada hiyat, pada telaga-telaga itu, as-sibau, apa binatang-binatang buas, wal kilabu,
dan juga anjing-anjing. Bagaimana dengan telaga-telaga yang ada di antara perjalanan Mekah ke Madinah? Telaga-telaga itu didatengin oleh binatang-binatang buas, anjing, yang tentunya mungkin mandi, atau minum, dan seterusnya, dan seterusnya. Sementara katanya liurnya anjing itu najis, harus disucikan 7 kali, dan salah satunya pakai debu. Itu. Tanyanya kepada Rasulullah. Faqala, maka menjawab siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laha ma akhodat fi butuniha. Laha bagi sibak dan kilap, ma akhodat fi butuniha. Apa-apa akhodat yang telah mengambil, atau maksudnya yang telah masuk, fi butuniha, di perut-perutnya binatang buas dan anjing itu. Walana, dan adapun bagi kita, ma'abqot, apa-apa abqot yang menyisakan, artinya yang ada di dalam telaga itu, syarabun wa tuhurun, bisa untuk minum dan airnya suci. Ya Rasulullah, bagaimana hukumnya itu di telaga-telaga yang banyak didatangi binatang buas, kemudian anjing? Dengan bahasa kita, hadis ini mungkin maksudnya begini, yang sudah diminum oleh binatang-binatang buas, kemudian yang sudah ada di anjing, itu sudah. Sementara bagi kita, kita tetap saja boleh untuk minum dari telaga itu, meskipun banyak lalu lalang binatang buas dan anjing, airnya tetap suci. Gitu maksudnya. Rawahu Ibnu Majah. Pun hadisul wulugi, adapun hadis tentang wuluh, jilatan anjing maksudnya. Kita tahu kalau anjing menjilat salah satu tempat makanan atau minuman kita, maka harus disucikan, harus dibersihkan. Cara membersihkannya atau menyucikannya dengan 7 kali, dan salah satunya pakai debu. Nah, di sini hadis tentang itu, akhoda mengambil atau menjadikan hujjah bihi dengan hadis tersebut, al-imamu asy-Syafi'i, siapa Imam Syafi'i. Faqala, maka berkata siapa Imam Syafi'i, atau bisa kita maknain juga faqala, maka menfatwakan siapa Imam Syafi'i, binajasati lu'abil kalbi wa famihi. Imam Syafi'i menfatwakan binajasati, dengan najisnya lu'abil kalbi, air liurnya anjing, wa famihi, dan najisnya mulut anjing. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Liurnya anjing najis, mulutnya juga najis. Ditambah lagi waqala al-Imam Ahmad, waqala, dan berkata atau menfatwakan al-Imam Ahmad, siapa Imam Ahmad, menindaklanjuti dari istimbat hukum yang sudah disampaikan oleh Imam Syafi'i. Imam Ahmad mengatakan, idzan, jadi karena liurnya anjing itu najis, karena mulutnya anjing itu najis, jadi fajismul kalbi kulluhu najisun, maka tubuhnya anjing itu semuanya najis. Li'annal kalba, karena sesungguhnya anjing, yal'aku, menjilati, apa anjing, jismahu, pada tubuh anjing, bilisanihi, dengan lidahnya anjing. Karena liurnya anjing najis, mulutnya anjing najis, maka tentunya seluruh badan anjing najis. Karena kita tahu
anjing kalau gatal atau apa selalu menjilati tubuh-tubuhnya. Karena tubuh-tubuhnya dijilat oleh lidahnya anjing, yang ini najis, maka otomatis seluruh tubuhnya juga najis. Ini pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Amal Imam Malik, adapun pendapatnya Imam Malik radhiyallahu an, faqad akhoda, maka sungguh akhoda telah mengambil atau telah menjadikan siapa Imam Malik bil ahadisi, dengan hadis-hadis allati yang tadullu, menunjukkan apa al ahadis ala toharoti lu'abil kalbi wa jismihi. Imam Malik memakai hadis-hadis yang menunjukkan pada toharoti lu'abil kalbi, kesucian liurnya anjing, wa jismihi, dan kesucian badan anjing. Jadi menurut Imam Malik, anjing itu tidak najis. Makanya umat Islam yang bermadhab Imam Malik, mereka biasa memelihara anjing, kemudian gendong anjing, yang banyak di daerah-daerah Arab, di Mesir, di Maroko, itu biasa anjing. Foto dengan anjing, dipeluk anjing. Bagi madhab Imam Malik, anjing tidak najis. Walakin akan tetapi kola, berpendapat siapa Imam Malik, binajasati baulihi, dengan kenajisan kencingnya anjing, wabarozihi, dan kotoran kencingnya anjing najis, dan taiknya anjing juga najis. Waqala, dan berkata siapa Imam Malik, innal kalba, sesungguhnya anjing, idza walagha fil ina'i, idza ketika walagha menjilat apa anjing, fil ina'i, di wadah, fil ina'i, di satu tempat atau wadah, fayustahabbu, maka disunnatkan ihraqul ma'i, apa menuangkan air, wa ghusluhu, dan membasuh, atau disunatkan untuk membasuh hu pada ina sab'an 7 kali. Hal yang demikian itu li amrin ta'abbudiyin, melakukan pembersihan sampai 7 kali bahkan dengan debu, itu tidak lain merupakan amrun ta'abbudiyun, cuman hanya mengerjakan begitu perintah Rasulullah, ya sudah kerjain saja, gak usah sampai dijelasin karena saking besarnya najisnya sampai 7 kali, tidak. Kata Imam Malik, Rasulullah bilang begitu, ya sudah kerjain begitu saja tanpa harus dijelasin itu najis. Itu sekedar li amrin ta'abudiyin, la li najasati lu'abihi, bukan karena najisnya liur anjing. Wa daliluhu, dan adapun dalil atau hujjah yang dipakai oleh Imam Malik, annahu, bahwasanya sya'an, laukana linajasati lu'abihi, kalau saja karena najisnya liur anjing, lama, niscaya, mahaddada, tidaklah membatasi atau menentukan siapa Nabi adada marrotil ghusli, pada bilangan berulang-ulangnya cucian, bisab'i, dengan 7 kali, wazada,
dan menambahkan alaiha pada marot, pada sab'a marot, at-turaba, pada debu. Jadi disuruh basuh sampai 7 kali ditambah debu, itu bukan karena najisnya anjing, karena najisnya liur anjing, bukan, tapi semata-mata itu amrun ta'abudiyun. Itu. Wahadisan, dan baru-baru ini iktasyafa, telah menyampaikan penemuan ulamaul hayawani, siapa para ahli binatang, ahli hewan, anna fi jawfi ba'dil kilabi, bahwasanya di dalam perut sebagian anjing, nau'an, terdapat satu jenis, minad didanis syaritiyah, terdapat satu jenis atau terdapat cacing pita, gitu. Ditemukan cacing pita gitu, tadou, yang menetaskan apa didan syaritiyah, baidoha, pada telurnya, inda syarjil kalbi, di sekitaran anusnya anjing. Tahu anus kalian? Jadi cacing pita itu berada di usus-usus yang tipis, di usus-usus. Kalau umpamanya anjingnya BAB, nah itu keluar, kemudian langsung berada di sekitaran pinggiran anus-anusnya anjing itu. Fayusbihu, maka menjadi apa anjing, mulawasan. Mulawas itu terkotori gitu. Bi'alafil buwaidatil al-lamri'iyah. Terkotori dengan ribuan sel-sel telur, al-buwaidat itu sel-sel telur, al-lamri'iyah yang tidak terlihat. Mungkin terlihatnya kalau pakai mikroskop. Jadi sekali anjing itu BAB, maka ribuan sel-sel telur dari cacing pita itu ada di sekitar anusnya. Fatusibu, maka mengenai, kena apa sel-sel telur, al-kalba, pada anjing, bihikatin syadidatin, dengan rasa gatal yang sangat. Jadi ada gatal, ada virus gatal. Fayabda'u, maka memulai fihikiha, dalam gatalnya baidot itu, bi'anfiha, dengan mulutnya anjing. Jadi kalau sudah anjing itu gatel, kalian tahu bagaimana garuknya? Pakai ya dengan jilat itu, semuanya dijilat semua. Kucing juga begitu, tapi kucing nggak ada cacing pita, jadi cenderung aman. Nah kalau anjing itu ada cacing pita, jadi cacing pita begini, terus digaruk dengan lisannya, maka kumpul antara virus gatel dengan air liurnya anjing itu. Makanya di sini dikatakan wakana turabu, wakana, dan ada aturabu, apa debu, fidzalikal waqti, dikala itu, huwal wasilatul wahidah, merupakan satu-satunya cara litakhallusi min hadihil buwaidati. Itu adalah satu-satunya cara untuk menghindari atau membersihkan sel-sel telur. Ada anjing
menjilati wadah kalian. Kalau cuman air saja nggak bisa bersih. Pada waktu itu jangan, artinya tidak cukup dengan air, harus pakai debu di zamannya Rasulullah. Ammal ana, adapun saat ini, faqad taqaddamat wasailut tathiri. Faqad taqaddamat, maka sungguh telah maju, wasailut tathiri, apa media untuk bersesuci. Ada apa contohnya sekarang? Sunlight dan sebagainya. Dulu nggak ada sunlight. Nah, apakah sunlight bisa menghilangkan cacing pita? Tanyakan pada ahlinya. Bisa jadi G. Karena dulu nggak ada sunlight zaman Rasulullah. Jadi cukup pakai debu. Nah sekarang umpamanya dijilat anjing, apakah sunlight itu bisa menjadi badal atau penggantinya debu? Ini hanya saja, perhatikan, kalau kita memahami bahwa Rasulullah menyuruh cara membersihkan jilatan anjing itu dengan disiram 7 kali dan salah satunya harus pakai debu, kita melihat itu sebagai amrun ta'abudiyun, maka kita mungkin tidak akan merubah itu. Tetap saja kita pakai debu, tapi kalau umpamanya masih ada baunya, kita bisa pakai sunlight. Yang penting sudah menggunakan debu. Kenapa kok masih tetap menggunakan debu? Li amrin ta'abbudiyin. Fahim tunna? Wahunaka mawadun ukhra. Dan ada juga material-material atau bahan-bahan yang lain, mutahhiratun, yang bisa membersihkan atau mensucikan, limisli hadhil buwaidot, virus-virus seperti sel telurnya cacing pita ini. Ini salah satunya kenapa kita disuruh untuk sedikit-sedikit cuci tangan. Sebelum kita wudhu disunatkan untuk cuci tangan. Sebelum kita megang hidung kita, mata kita, sering cuci tangan. Apa-apa semuanya, nah langsung tangan yang gerak. Langsung tangan yang gerak. Kalau kalian gatel, kalian nggak pakai lidah, tapi pakai tangan. Gatel itu bisa jadi merupakan virus. Hati-hati. Ini. Ada juga material atau bahan-bahan yang lain yang bisa membersihkan sel-sel telur seperti ini. Wahada, dan adapun yang demikian ini, min azimi fikhil Imam Malik, termasuk dari hebatnya atau luar biasanya fikih madhab Imam Malik. Haisu, sekiranya jamaah mengumpulkan siapa Imam Malik bainal ahadisi, di antara banyak hadis, walam yuhmil, dan tidak menafikan, tidak melalaikan siapa Imam Malik syai'an, sedikit pun, minha, dari hadis-hadis itu. Ada hadis yang mengatakan najis, ada hadis yang juga mengatakan bahwa jilatan anjing itu tidak najis. Semuanya diambil oleh Imam Malik, kemudian diijtihadkan, lantas mengeluarkan fatwa sebagaimana yang kita ketahui dalam madhab Imam Malik. Jadi liur anjing menurut Imam Syafi'i najis. Menurut Imam Ahmad badannya bahkan najis. Kalau sebagian kita, oh anjingnya nggak basah, berarti nggak apa-apa kan ya? Menurut Imam Ahmad tetap itu. Sementara menurut Imam Malik, anjing tidak najis sama sekali. Makanya kalian jangan terlalu heran, umpamanya ada pakai jilbab, tapi kok megang anjing. Kalian sudah tahu ilmunya, biasa saja, itu mengikuti madhabnya Imam Malik. Gila boboten.
Semakin luas ilmu kita, kita akan semakin bisa terbuka dengan apa yang kita temui. Tidaklah, kok begitu itu. Kalau kalian, menurut kalian, anjing najis apa boten? Ya, kita sudah terbawa mulai kecil. Jadi kalau sudah ada anjing, langsung lari. Ada juga yang mengatakan, wahadisul mar'atil mumis. Ada juga hadis yang menjelaskan tentang wanita pelacur. Kisah wanita pelacur. Allati marrat bikalbin ala ra'si bi'rin. Allati yang marrat bikalbin. Dia melewati anjing ala ra'si bi'rin, di atas sumur begitu. Yalhasu min syiddatil atsi. Yalhas, terengah-engah. Apa anjing? Jadi anjingnya begini. Kalian lihat lidahnya menjulur, kemudian terlihat bagaimana anjing itu kehausan. Yalhasu min syiddatil atsi. Anjing itu terengah-engah karena saking hausnya. Fanazat khaffaha. Fanazat, maka melepaskan siapa almar'ah al-mumis khaffaha, pada sepatunya. Fa'ausakot, kemudian mengikat dengan kuat siapa wanita hu, pada khaf, pada sepatu, bikhimariha, dengan kerudungnya. Fanazat lahu minal ma. Fanazat, kemudian melepaskan lahu, bagi kalb, minal ma'i, dari air. Fasakothu, kemudian memberi minum siapa wanita hu, pada anjing. Faghufiro, kemudian diampuni laha, bagi wanita, bidzalika, dengan hal yang demikian itu. Lihat, ada satu kisah hadis masyhur di mana seorang pelacur wanita yang kesehariannya selalu bergelimang dosa, suatu ketika dia itu melewati sumur yang di sana ada anjing. Anjing nggak mungkin bisa masuk ke sumur karena nggak mungkin nyampe lidahnya ke sumur untuk nyari air. Si wanita itu lihat, kemudian sepatunya dilepas. Setelah sepatunya dilepas, kerudungnya juga diiketin ke sepatu itu, dijadikan timba gitu. Karena nggak ada timba, sepatunya itu dijadikan timba untuk ngambil air. Setelah itu diminumin dari sepatunya itu. Paham maksudnya? Maka minumlah si anjing ini. Dari perbuatannya itu, si wanita yang terkenal sebagai wanita pelacur diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena memuliakan dan memberi minum anjing. Walam yu'aqib, dan tidak memberikan penjelasan setelahnya. Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi anna khaffaha, bahwasanya sepatunya si wanita tadi asbaha najisan. Setelah cerita itu di dalam hadis tersebut, Rasulullah tidak menjelaskan bahwa sepatunya si wanita itu najis, padahal sudah langsung diminumin ke anjing. Kena liurnya anjing, kena mulutnya anjing. Rasulullah nggak bilang sepatu itu najis. Itu. Itla yajuzu takhirul bayan an waqtil hajah. Karena memang sejatinya la yajuzu, tidak bolehlah takhirul bayan, apa, mengakhirkan penjelasan, an waqtil hajati, dari waktu yang dibutuhkan. Kalau memang itu najis, Rasulullah kan pasti bilang setelah memberi minum anjing itu, maka sepatunya si wanita itu harus disucikan ya, harus begini-begini. Enggak dijelasin oleh Rasulullah. Kalau memang itu najis, pasti langsung dikasih tahu oleh Rasulullah. Enggak mungkin nunda-nunda penjelasan tentang kenajisan sesuatu yang sudah kena mulut atau liurnya anjing. Paham ya? Ini. Fadalla ala adami najasati lu'abil kalbi. Fadalla, maka menunjukkan apa hadis yang mengisahkan tentang wanita pelacur itu, menunjukkan apa? Ala adami najasati lu'abil kalbi, atas tidak najisnya liur anjing.
Fahim tunna. Ini anak-anakku sekalian rahimakumullah, tambahan dari penjelasan tentang masalah anjing. Mudah-mudahan itu kita bermanfaat. Al-Fatihah.